Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Dadan Lenggirjati di pembelajaran terbaru sekarang, yaitu tema 3 pada kelas 4 ini ya. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Oke. Kita langsung saja masuk ke materi ya. Tapi seperti biasa, sebelum masuk materi, kita jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan yang ada, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oke, salah satunya yaitu rajin mencuci tangan sebelum melakukan aktivitas, menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker. Oke, kita masuk materi ya, anak-anak semua. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Di sini ada ditampilkan di slide-nya, ada hewan dan tumbuhan di sekitar rumahku. Ya, sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal padi. Ada bacaan di buku kalian di halaman satunya. Makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia adalah nasi. Nasi diolah dari gaba. Gaba berasal dari tanaman padi. Padi merupakan tanaman penting bagi penduduk Indonesia. Mari kita mempelajari budidaya tanaman padi. Oke, dengan membaca teks di halaman 1 pada buku kalian. Oke, ini ada teks tentang padi di buku paket kalian, persis di halaman 1. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahapan besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan selanjutnya. Benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah disiap dipindahkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar. Lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya tanaman padi berbunga hingga gabah matang. Berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari setelah panen padi. Gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerah-merahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Oke, kita sudah membaca dan menyimak teks tentang padi. Nah, di situ ada pertanyaan-pertanyaan. Oke, apa isi bacaan di atas? Mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Apa yang dimaksud dengan gabah? Oke, nah untuk tugasnya saya akan kirim melalui WhatsApp. Nanti akan gunakan Google Form. Di sini saya hanya menjelaskan saja dulu terlebih dahulu. Oke. Oke, ini dia. Oke.
tahapan budidaya tanaman padi yang ada di dalam bacaan yang sudah kalian simak tadi. Ini berikut ini merupakan upaya-upaya yang harus dilakukan penduduk agar ketersediaan pangan terus terjaga. 1. Menjaga ketersediaan bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga kualitas dan kuantitas lahan pertanian. Jangan sampai lahan pertanian digunakan untuk keperluan lain, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Yang keempat, menjaga kelancaran saluran irigasi. Yang kelima, penggunaan beras sesuai kebutuhan. Jumlah penduduk yang terus meningkat akan meningkatkan kebutuhan besar terhadap beras. Oleh karena itu, penggunaan beras tidak boleh berlebihan. Yang keenam, penganekaragaman pangan sehingga konsumsi beras dapat dikurangi. Oke, sebelum kita masuk gambar ini, Pak akan baca di buku kalian ini. Pak akan sampaikan, berikutnya adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Yang itu tadi sudah saya bahas. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. 3 macam pekerjaan, yaitu pekerjaan di pantai, di sini dataran rendah, di yang ini dataran tinggi. Oke. Di situ kalau di buku kalian, tulislah sedikit 5 pertanyaan tentang gambar. Oke, gambarnya tentang para nelayan ini. Kalian mendeskripsikan tentang gambar tersebut. Nelayan, apa yang sedang dilakukan nelayan? Ya. Dan di mana mereka bekerja, pertanian. Yang ini adalah lahan dataran tinggi, ya, kebun teh. Yang ini kebun teh, ya. Yang ini lahan pertanian, ini kebun teh. Kalau yang di buku kalian itu, ini adalah lahan pertanian, yang ini adalah kebun teh. Oke, kita lanjut. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Selanjutnya dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Oke, ini pantai, ini dataran tinggi, ini dataran rendah. Kalian itu sudah ada pantai dengan lokasinya di mana, ada ciri-cirinya, sumber daya alam apa saja yang dihasilkan, manfaat dari pantai tersebut, mata pencarian penduduk yang berada di wilayah pantai. Selanjutnya juga seperti itu, dataran tinggi lokasinya di mana, bagaimana lokasinya, ada sudah dibacaan tadi, ciri-cirinya bagaimana, sumber daya alam apa saja yang dihasilkan, manfaatnya apa, mata pencarian penduduk dataran tinggi apa saja. Ini ada dataran rendah, lokasinya, ciri-cirinya bagaimana, sumber daya alam yang dihasilkan dataran rendah apa saja, manfaat dataran rendah, terus mata pencarian penduduk yang berada di dataran rendah. Kita lanjut ke pembelajaran kedua. Di halaman 8, itu dari sawah dibajak, padi ditanam, padi mulai berbiji, padi dipanen, padi diambil dari sawah, padi dijemur dan digiling, biji padi siap jadi beras, nasi siap dimakan. Ini ada berapa hari? 1, dan selanjutnya. Seperti itu di halaman 9.
ayu di hutan, ya, pembabatan hutan. Yang B itu sedang menanam lagi tanaman, tumbuhan. Apa yang dilakukan pada gambar tersebut? Apa tindakan tersebut baik, bijak? Memanfaatkan tumbuhan berarti kita menghematnya, tidak membuang-buangnya, tidak mengambil secara berlebihan, dan tidak merusaknya. Ketika kita memanfaatkan tumbuhan dengan baik, berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman. Yang C adalah dia memetik daun, ya. Nah, ini kurang terpuji juga di C. Ini pembabatan hutan, ini menanam tanaman. Apa itu kolase? Kolase merupakan karya seni tempel pada permukaan gambar. Amatilah kolase berikut. Ini kolase yang ada di buku kalian di halaman 14. Kalian bisa amati kolasenya. Oke, buatlah kolase dari tumbuhan yang ada di sekitarmu. Bahannya daun-daun, batang tumbuhan, dan lem, alat gunting. Langkah-langkah siapkan bahan seperti ini, ada batang tumbuhan dan daun-daunan. Lalu kalian buatlah sketsa pada gambar yang kalian sukai. Bisa, kalau yang di buku kalian itu sketsa kupu-kupu yang di halaman 15. Oke, selanjutnya atur daun-daun atau batang tumbuhan menutupi sketsa gambarmu. Perhatikan ukurannya, perpaduan warna, dan bentuknya. Tempelkan daun atau batang tumbuhan kering pada kertas gambarmu dengan menggunakan lem tempel dengan rapi. Pajang karya seni dari tumbuhan kering buatanmu. Pelajaran ketiga, kalau di buku kalian itu ada masuk PJOK, kita lewati dulu ya PJOK-nya. Oke. Tumbuhan hijau membuat segar udara karena menghasilkan oksigen. Sekarang mari kita mengenali bagian-bagian tumbuhan. Oke. Yang pertama bagian tumbuhan adalah akar. Di sini ada akar. Di akarnya ada akar serabut, akar tunggang. Yang kedua ada batang. Yang ketiga ada daun. Ini bagian-bagian pada tumbuhan. Yang pertama ada bunga, ada buahnya, ada biji, situ ada daun, ada batangnya, ada akar. Oke, kita akan bahas satu persatu. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Terus di sini ada bunga. Kita bahas bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Selanjutnya ada daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Masuk ke batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Buah.
Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan. Buah biji berkecambah. Contoh buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging, buah, dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Lanjut ke biji. Biji merupakan hasil pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara sebok sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Oke. Itu pembahasan tentang bagian-bagian tumbuhan. Oke, di buku kalian halaman 21, kewajiban terhadap tumbuhan yang ada di sekitar. Manfaat apa yang kamu peroleh dari bunga? Apabila tumbuhan berbunga wangi, apa sebaiknya kamu lakukan? Ini pembelajaran keempat. Oke, kita lihat di slide nih. Ada yang sudah disampaikan tadi, ada bunga, buah, biji. Kita sikap baik apa yang bisa kita lakukan untuk tumbuhan di sekitar? Oke, Pak akan bacakan Lani dan adiknya. Lani mempunyai tanaman yang ditanam di rumah. Setiap pagi dan sore hari, Lani selalu menyiram tanamannya. Selain menyiram, Lani juga memberikan pupuk seminggu sekali. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Adik Lani juga mempunyai tanaman yang ditanam di rumah. Seringkali ia lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberikan pupuk. Lani sudah sering mengingatkan adiknya. Namun, adik Lani selalu lupa. Ia lebih senang menonton TV dan bermain miliknya Tanaman miliknya layu dan hampir mati. Apa yang dilakukan Lani terhadap tanamannya? Oke, kalian sudah bisa melihat pada menyimak tadi yang Pak sampaikan. Kedua, apa yang dilakukan adik Lani terhadap tanamannya? Yang ketiga, manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap tanaman Lani atau adiknya? Yang keempat, ketika adik Lani tidak menyiram tanaman, siapa saja yang dia rugikan? Yang kelima, ketika adik Lani lupa menyiram tanamannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Yang keenam, ketika Lani menyiram tanamannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Yang ketujuh, mengapa memperoleh hak untuk mendapatkan tanaman subur itu penting? Mengapa melakukan kewajiban untuk merawat tanaman itu penting? Tanaman perlu kita rawat agar terus bisa tumbuh. Oksigen yang diberikan oleh tanaman membantu kita untuk bernapas. Jika semua orang seperti adik Lani, bayangkan apa yang terjadi dengan semua tanaman. Apakah kamu sudah merawat tanamanmu dengan baik? Dan mengapa kita harus merawat tanaman kita dengan baik? Oke, di buku kalian ada ini tadi Lani yang sedang menyiram tanamannya agar tanamannya tumbuh dan jadi tanaman yang sehat dan menghasilkan oksigen buat kita. Ini adalah kegiatan yang tidak patut dicontoh, itu membakar tanaman atau membakar hutan. Ya, yang B ini. Yang C, ya, mereka sedang menanam tanaman pada pot, ya. Masuk ke pembelajaran kelima. Jadi tanaman yang berbeda memiliki tempat berbeda untuk tumbuhan. Amati kedua gambar tersebut. Di sini adalah padi dan ini teh. Ini padi berada di dataran rendah, sedangkan teh berada di dataran tinggi. Berdasarkan dua gambar di atas, diskusikan beberapa pertanyaan berikut. 1. Apakah padi dan teh membutuhkan tempat tumbuh yang berbeda? Kedua, di manakah padi dan teh biasanya tumbuh? 3. Lingkungan seperti apa yang cocok untuk kedua tanaman tersebut? Oke, yang di sini juga di buku kalian, amatilah gambar pada teks tentang tanaman padi dan teh berikut. Di manakah tanaman padi biasanya tumbuh? Oke, Pak akan
membaca, ya, menyampaikan ke kalian. Padi. Padi umumnya tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air dan curah hujan yang cukup. Sinar matahari dan suhu sangat mempengaruhi tanaman padi. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat Celcius. Tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisar di antara 0 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah berlumpur yang subur dengan ketebalan 18 sampai dengan 22 cm. Diperlukan pengairan yang cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Oke, kita lihat ya, kita akan bahas, akan sampaikan. Umumnya tumbuh di daerah pegunungan. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh adalah berkisar 13 derajat Celcius sampai dengan 15 derajat Celcius dengan curah hujan tahunan tidak kurang dari 2.000 milimeter per kubik. Sinar matahari dan suhu udara sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Bila suhu mencapai 30 derajat Celcius, maka akan memperlambat pertumbuhan tanaman teh. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik dan biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Nah, ini adalah perbedaan tanaman padi dan teh. Pertanyaan, apa kesimpulanmu tentang tanaman padi dan teh di atas? Apa perbedaan antara tempat hidup tanaman padi dan teh? Menurutmu apakah padi bisa tumbuh dengan baik di pegunungan? Sebaiknya apakah teh bisa tumbuh dengan baik di sawah? Jelaskan alasanmu. Pertanyaan ke-6. Apa yang dimaksud dengan apresiasi seni? Apresiasi seni merupakan penilaian terhadap suatu karya seni, dimulai dari pengenalan, penilaian, dan penghargaan, makna, atau pesan moral, atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Oke, kita masuk ke pelajaran 6. Itu adalah wawancara. Agar hasil wawancara maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal penting berikut. Baik sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara, maupun setelah melakukan wawancara. Bagaimana sikap dan keterampilan yang baik dalam melakukan wawancara? Sebelum melakukan wawancara, 1. Buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Yang kedua, tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang dengan tepat waktu. Yang ketiga, berpakaian dengan sopan. Yang keempat, berbicara dengan dan bersikap santun. Yang kelima, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Yang keenam, pertanyaan yang baik mengandung unsur adik simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itu disingkat dengan adik simba. Ya. Yang ketujuh, berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Dan selanjutnya, ketika sedang melakukan wawancara, hal-hal yang harus dilakukan. Yang pertama, memperkenalkan diri sebelum wawancara. Yang kedua, sampaikan tujuan wawancara. Yang ketiga, melalui wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Yang keempat, cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Yang kelima, sebutkan nama narasumber secara lengkap. Yang keenam, bawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara. Yang ketujuh, dengan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama. Yang kedelapan, hindari memotong ucapan narasumber agar keterangan tidak terputus. 9. Hindarilah minta pengulangan jawaban dari narasumber. Yang ke-10, hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Yang 11, hormati petunjuk narasumber. Selanjutnya, hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Yang ke-13, mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Oke, setelah melakukan wawancara yang harus dilakukan adalah mohon diri. Yang kedua,
Ucapkan terima kasih. Yang ketiga, sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Oke, itu di halaman 44 di buku kalian. Itulah materi dari tema 3 peduli terhadap makhluk hidup yang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Ya, Pak sudah sampaikan. Silakan dipelajari dengan baik. Ya, demikian apa yang dapat Pak sampaikan hari ini. Kalau ada pertanyaan, silakan nanti boleh di komen lewat grup WhatsApp dan lainnya. Oke, jaga kesehatan. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.